Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Fisioterapi. Perkenalkan, nama saya Sari Maharani dan teman saya. Saya Debbie Loren. Dan saya Felda Azalia. Baik, hari ini kami akan membahas tentang apa sih itu kesehatan mental atau mental health. Semoga teman-teman termotivasi dengan video kami ini ya. Baik, langsung aja pertanyaannya, apa sih menurut kalian mental health itu? Mungkin dari Debbie atau Felda dulu. Oke, dari saya sendiri ya. Menurut saya mental health itu dimana kesehatan seseorang, baik itu dari kesehatan psikis, mental, pikiran, emosi ataupun yang lain-lainnya terganggu, entah itu akibat dari faktor luar seperti teman, sosial, ataupun bahkan dari faktor dalam seperti keluarga atau tugas dan lain-lain. Kalau dari aku kurang lebih sama sih kayak Debbie, kayak kesehatan dari pikiran kita, perasaan kita, terus gimana cara kita tuh kalau misalnya mentalnya baik itu pasti melalui hari-harinya tuh jadi bahagia, enak kayak gitu. Terus mental health itu kan bisa banyak faktor, ada faktor dari teman, dari sosial, terus dari sekolah dan lain-lain. Bisa juga dari faktor lingkungan. Ya, bener betul. banget. Terus kalian tuh pernah nggak sih merasakan kayak, aduh aku tuh kayak kena mental health gitu, pernah nggak sih? Kalau dari aku sendiri nih ya, pasti kan setiap orang pernah ngalamin yang namanya kayak, iya Allah aku rasanya pengen nyerah deh, entah itu dari tugas kuliah ya, atau Iya. masalah temen, masalah sama keluarga, pasti sih setiap orang pernah merasakan mental health. Tapi kan ada kayak pastinya, oh mungkin kita hanya sekedar merasa lelah atau capek sama lingkungan luar, itu bisa dibilang mental health-nya itu masih kayak yang fase awal-awal, nggak sampai fase nyiksa diri kayak yang ngelakuin hal-hal di luar. Di luar nalar Iya gitu ya. sih, di luar nalar itu. Iya, emang setiap orang, kita aja dikasih tugas dikit aja ngeluh, Iya. ngomongnya Iya. udah kayak kena mental. Bener. Padahal itu tuh cuman kayak sebagian kecil doang gak sih? Iya. Bener banget, apalagi ditambah dari faktor temen, ya omongan temen, inilah tuntutan orang tua, pasti kan itu mempengaruhi mental kita. Iya. Jadi setiap orang mungkin pernah merasakan yang namanya mental health. Iya, bener Iya, banget. betul. Iya, terus yang menyebabkan nih Felda ya, yang menyebabkan kamu tuh kayak merasa mental health itu tuh apa sih? Ya kayak tadi, kayak tugas kuliah, habis itu Iya, iya faktor juga. teman, kayak Iya. diomongin apa dikit langsung kena tuh mentalnya. Padahal mentalnya kayak lemah banget, padahal cuman itu mungkin hanya omongan kecil, Iya. tapi mungkin ke kitanya agak di hati agak ngaruh kayak gitu. Terus mungkin karena keluarga atau orang tua kenapa kayak gitu kan, kadang kita langsung kayak kepikiran kayak gitu Benar. kan sih. Benar. Kayak Iya. faktor kecil aja sebenarnya. Ya sebenarnya mental health itu enggak yang karena hal-hal besar sih dari diri kita sendiri. Kalau kita bisa ngendaliin, oh ya mungkin hanya omongan orang, sebaiknya kalau menurut kita itu mengganggu nggak usah dipikirin. Iya. Acuh tak acuh gitu kan. Iya. Jangan diambil pusing omongan orang, ya udah biarin aja orang mau ngomong apa, selagi menurut kita itu bagus, baik dan nggak merugikan orang lain, jalanin sih, biar kita juga mentalnya nggak terganggu sama Iya, omongan terjaga ya. orang. Iya. Tapi gimana sih biar kita tuh nggak kepikiran gitu loh. Iya, harusnya kan kayak gitu Iya. ya, tapi kita tuh Pasti iya, kepikiran, pasti pikiran benar-benar. adalah orang yang selalu apa-apa tuh dipikirin gitu Iya, kan. betul. Ya gimana ya, kalau kayak gitu tuh mungkin dari pribadi sendiri coba buat ngelakuin hal-hal positif, misalnya kayak baca buku, Organisasi. sharing-sharing ke temen, jalan, banyak sih sebenarnya hal yang buat kita mengalihkan ketimbang mikirin omongan orang lain. Iya, iya benar. Terus sepenglihatan kalian nih, apa sih ciri-ciri orang yang kena mental health itu tuh? Kalau aku sendiri misalnya kayak dia itu lebih sering diem, terpuruk, sukanya menyendiri, terus Menjaga jarak sama orang ya lain ya. menjaga jarak dari orang lain, terus mudah emosi dikit-dikit, apa sih kamu dikit-dikit, pokoknya yang mudah kepancing sama omongan orang. Iya. Terus apa-apa kalau dalam ngambil keputusan pasti gegabah gitu. Iya. Jadi yang penting ya udah, yang penting udah selesai, nggak tahu kan dampak baik buruknya akan keputusan itu. Ya intinya kayak lebih ke
apa sih, nggak mau terbuka sama orang banyak. Sama Kamu- ini sih kalau dari aku tuh kayak kita jadi gampang kurang fokus, kayak kita ngerjain Iya, apa iya, itu benar. karena kepikiran mungkin Iya. ya, kita jadi kayak kurang fokus gitu nggak sih? Iya. Benar-benar. Terus yang tadinya dia itu orang aktif, terus suka apa pergi-pergi, terus jadinya kayak lebih suka di kamar aja. Kamar, bener Iya. itu sih salah satu. Mengurung diri. Betul. Terus kenapa sih kita itu harus menyadari bahwa mental health itu ada? Kenapa kita harus menyadari kalau mental health itu tuh ada? Karena kalau menurut aku sih, kalau kita nggak menyadari bahwa kita tuh kayak yang makin berlarut-larut, oh ya mungkin ini biasa aja sih masalahnya, ya udah enakan di kamar lama-lama. Tapi itu tuh bisa menyebabkan kayak kita, kalau misalnya kita kayak yang nggak peduli akan mental kita, otomatis kita berpikirnya kayak yang ya udah sih biasa aja. Iya. Terus lama kelamaan kita tuh makin kayak yang pasti ngelakuin hal-hal yang di luar hal-hal positif, misal kayak nyiksa diri apalah gitu. Iya. Pasti kan kalau kita nggak menyadari akan mental health itu sendiri, bakalan apa sih, berdampak buat kesehatan kita. Lama-lama kan otomatis kesehatannya makin terganggu, ke sosial juga makin terganggu. Pasti orang menilainya, kok dia ini berubah, Iya. nggak seseru yang kemarin, nggak Iya. yang apa sih, banyak ngomong yang kayak kemarin. Pasti itu sih ya. Kayak jadi tolak ukur gitu nggak sih, kayak misalnya kalau mentalnya masih segini ya kita harus ngapain, misalnya kayak cari video yang apa ya buat motivasi kita. Terus habis itu kalau misalnya udah apa ya berat banget, mungkin cari yang kayak ke psikiater Iya, atau apa kajian kayak gitu. kayak. Jadi bisa buat Iya. tolak ukur diri kita sendiri, kita harusnya gimana kayak gitu. Iya, benar-benar. Terus apa sih, gimana caranya menyembuhkan mental health itu? Sama kayak yang aku bilang tadi ya, Kayak refreshing gitu ya. refreshing, Iya. jalan-jalan, baca buku, nonton Iya. video motivasi, atau ikut kajian juga bisa Healing-healing kan. kecil. Healing-healing bisa sih, kayak nulis-nulis. Kita mungkin dengan cara kita menulis atau cerita ke orang itu bisa meluapkan apa yang kita rasakan. Seenggaknya biarpun sesuatu yang kita rasakan itu nggak hilang sepenuhnya, tapi mengurangi Ya, dengan betul. cara melakukan hal-hal kecil seperti menulis, cerita ke orang, Iya, ataupun iya. jalan. Menyibukkan diri sih Iya, ya. Iya. benar. Soalnya kalau kita kayak nggak apa ya, nggak ngeluapin semuanya ke teman atau apa, ntar jadi kependem kan nggak enak Iya. kan kalau misalnya kita mendem Jadi- sendiri. Efeknya ke diri kita sendiri, Iya. lama-lama makin kepikiran, Makin makin stres. ujung-ujungnya depresi. Iya, depresi. Nanti gila kan. Iya. Iya, benar. Terus nih, ada nggak sih di lingkungan sekitar kalian atau di keluarga kalian yang kena mental health gitu? Sejauh ini mungkin setiap orang punya masalah sendiri-sendiri, Ya, tapi tapi mungkin nggak tahu ya. kita kan nggak tahu dari segi pandangan luar kita, oh iya mungkin biasa aja, tapi mungkin setiap orang kan pasti merasakan mental health. Iya. Tapi sejauh ini buat yang benar-benar kelihatan mental health-nya itu buruk, nggak Iya. ada sih. Kamu, Ya, Felda, ada sama nggak? sih kayak Debbie, karena kan kita juga apa ya setiap hari bareng-bareng. Iya. Iya. Terus paling ya cerita-cerita kecil yang mungkin itu ya masih dalam faktor wajar ya, biasa aja. Iya, iya, benar-benar. Cara tips nih, tips dari kalian menghadapi teman yang terkena mental health. Kalau dari aku, kita dengerin sih apa yang dia rasain. Saya dia ceritain apapun itu kita dengerin. Terus kalau misalnya dia butuh solusi, kita kasih solusinya gimana. Kita apa bikin dia ketawa, kita hibur dia, kayak gitu sih cara yang paling mudah dan gak butuh apa-apa. Iya, benar. Aku juga sama sih kayak Felda, lebih ke seenggaknya Selalu ada. jadiin teman cerita. Kalau Iya. dia butuh apa-apa, aku mau cerita, ya udah sini, ayo aku temenin. Kamu mau cerita apa? Kamu mau jalan kemana? Sini, ayo. Itu seenggaknya bisa mengurangi apa sih, mental health seseorang. Iya, benar-benar. Terus lagi, apa pendapat kalian tentang orang yang menyiksa dirinya atau bahkan sampai bunuh diri karena mental health itu? Siapa dulu? Kamu dulu deh Ya, kayaknya ya. kalau kalau dari aku, pendapatku
itu ya pasti tentu itu hal yang nggak boleh ya, nggak boleh Iya. kita tiru, apalagi Bunuh semudah diri. itu gitu mereka apa ya menyelesaikannya kan kayak lari dari Masalah. Masalah, harusnya benar. kan kita ya atasi dikit-dikit tapi sebentar yang lagian pasti kalau misalnya punya teman itu kita bisa curhat, bisa gini pasti enak gitu loh, siapa tahu temennya bisa bantu. Kalau Iya, misalnya semuanya langsung itu pasti ada solusinya. Iya. iya betul, kalau semuanya langsung di atas sama bunuh Bunuh diri, diri. nyiksa diri, itu yang ada kita juga tambah Membuat menyakitin diri Diri sendiri. sendiri. Iya. Itu juga berdampak sih nanti ke orang tuanya. Kalau anaknya bunuh diri kan nanti orang tuanya yang Stres. stres kan, Iya. mikirnya anaknya kenapa kok bisa sampai bunuh diri, Iya, terus padahal merasa gagal jadi iya orang tua. betul banget, itu bisa jadi faktornya. Belum lagi omongan tetangga sana Iya. sini, gimana sih ini kayak Kok gitu. bisa gitu ya. Terus lagi pertanyaannya, gimana sih kalau misalkan sama orang yang pendiam, dia tuh pendiam, terus kan kita nggak tahu dia kena mental health atau enggak, itu gimana cara taunya? Terus misalkan dia tuh orangnya pendiam, terus tiba-tiba dia Kena mental health. nyiksa diri atau bunuh diri gitu. Sebenarnya kalau misalnya dia orangnya udah pendiam, sebenarnya kita nggak bisa bedain ya kalau dari luar dia Iya. itu lagi kena mental health atau enggak. Tapi seenggaknya kalau misalnya kita ketemu dia itu minimal nyapa sih. Iya. Walaupun dia karena dia pendiam, dia nggak mungkin nyapa kita, tapi Iya. kita yang nyapa Iya. dia, terus kita ngajak dia ngomong. Mungkin apa biar kita tahu dia kena mental health apa enggak itu dari dia ngomongnya nggak sih, kayak Iya. kalau misalnya dia lagi kena mungkin dia nggak menjawab seperti Kayak biasa yang kita biasanya. tanyain. Iya. Benar-benar, Bisa jadi itu juga bad mood doang sih. Iya, bukan mental iya. health. benar-benar. Soalnya kita dikit-dikit bad mood. Iya, masalah kecil Iya. apa-apa bad mood. Iya, Ujung-ujungnya kayaknya mental health aku terganggu deh, padahal cuma masalah kecil. iya, 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 Iya benar. benar-benar. Terus juga apa dengan kayak gitu kan bisa jadi dia misalkan dia ada masalah, terus dia tuh nggak tahu mau cerita ke siapa, terus dengan misalkan kita yang kayak sering nyapa dia, terus sering ngobrol, ngajak dia ngobrol dengan gitu kan dia bisa kepikiran, aduh aku ada masalah nih, terus kayaknya aku bisa deh cerita ke dia gitu iya, kan. benar. Kadang karena orang yang pendiam itu maunya diajak. Benar Iya. banget. Iya kan? Dia nggak mungkin ngajakin kita, Langsung tapi kita dulu aku mau yang cerita harus- nih, enggak, harusnya iya. kita yang nanya kamu kenapa, kalau ada apa-apa cerita, sini cerita bareng dikit-dikit gitu. Iya, takutnya orang pendiam itu pasti bikin kalau misalnya kita duluan yang ngajak, takutnya ih lo ngapain sih kayak gitu, kayak lo nggak Benar. diajak ya kan. Benar-benar. Makanya kita dulu yang harus ngajakin dia, kita tanyain dia kayak gitu. Terus nih yang terakhir, bolehlah kalian menyampaikan pesan dan pesan untuk orang-orang teman-teman kita yang nonton video ini. Silahkan dari Velda dulu atau Debbie dulu. Dari aku sendiri buat teman-teman yang nonton video ini, apalagi mereka yang mental health-nya lagi terganggu, tolong buat kalian semua lebih jaga kesadaran, kewarasan. Kalau dirasa mental health-nya lagi terganggu, coba buat cerita ke orang-orang terdekat yang mungkin kalian emang percaya, oh iya dia layak dengar cerita aku, dia layak dengar keluhan aku. Kalian cerita, luapin apa yang kalian rasain, kayak seperti nangis, marah, itu nggak apa-apa, asal jangan ngebuat orang yang jadi pendengar kita itu merasa terganggu. Luapin itu, kayak nangis, cerita, ngomel, apalah. Intinya ingat masih ada orang-orang yang di sekitar kalian yang sayang kalian, entah itu orang tua, temen, guru, dan banyak orang lainnya. Selalu ingat Bahkan itu, pacar ya. bahkan pacar ya, kalau ada yang punya pacar ya. Selalu ingat bahwa mereka itu masih, oh iya, masih pengen kalian ada, masih sayang sama kalian. Jadiin Peduli itu sama kalian. masih peduli sama kalian. Jadiin itu sebagai kayak yang panduan, oh iya aku masih punya mereka, ngapain aku harus ngelakuin hal-hal negatif kayak apa sih, nyiksa diri, bahkan sampai bunuh diri. Itu tolong jangan buat dilakuin ya. Karena kan mungkin kalian ngerasain kalau abis bunuh diri, oh iya semuanya udah selesai, tapi kan kita nggak tahu tanggungan kita ke yang atas gimana. Iya. Jadi buat kalian yang merasa mental health-nya terganggu,
Ingat, masih ada kita, masih ada orang banyak yang bisa buat jadiin temen kalian cerita dan yang bisa selalu support kalian. Dan juga jangan lupa berdoa sama sholat, itu sih Iya, juga yang paling benar. penting. Kadang kita berdoa habis sholat terus berdoa, kita ngadu ke Allah, kadang Merasa lega. kita lega, Iya. walaupun mungkin nggak langsung dikasih jawabannya ya, tapi mungkin besoknya jadi kayak lebih enak, terus lebih lega, lebih seneng lah lebih seneng. melaluin hari-harinya, lebih plong lah istilahnya ya, kayak gitu. Ya, kayaknya kita udah di penghujung obrolan ini ya. Baik, semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Gitu aja dari kita. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa lupa like dan dan subscribe. subscribe.